Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 231. Oke, Xiao Chen tidak tertarik pada Paman Jia Qingqing, tetapi tertarik pada kultivator di belakangnya. Kalau begitu, aku akan segera mengaturnya untuk Tuan Xiao. Jia Qingqing merasa gembira. Dia mengira Xiao Chen akan menolak, tetapi dia tidak menyangka Xiao Chen akan menyetujuinya dengan mudah. Di villa keluarga Ruan, Ruan Jinwei dengan hormat mengantar kedua pria Jepang berkostum samurai dan kembali ke rumah. Di atas sofa di ruangan itu duduk seorang lelaki aneh dengan rambut acak-acakan dan penampilan tak terawat, yang tampak sangat tidak biasa. Ruan Jinwei ragu sejenak dan bertanya, "Tuan Geng, apa hubungan Anda dengan orang-orang Jepang ini?" Pria asing itu berkata dengan tenang, "Saya pernah berlatih menyendiri di Jepang selama beberapa waktu dan bertemu kedua teman ini. Mereka datang ke sini hari ini dan ingin meminta bantuan saya. Apa yang bisa saya bantu? Untuk menghadapi seseorang, bahkan jika orang itu seorang wanita, dia juga seorang pendekar pedang dan tidak boleh diremehkan." Ruan Jinwei berpikir sejenak dan berkata dengan sopan, "Apakah ada yang bisa saya lakukan untuk Anda?" "Tentu saja, kau bisa mengadakan perjamuan nanti malam dan memasukkan benda ini ke dalam makanan dan anggur," kata pria asing itu sambil mengeluarkan sebuah bungkusan kecil dan menyerahkannya kepada Ruan Jinwei. "Apa ini?" Ruan Jinwei bertanya-tanya. "Tidak perlu banyak bertanya, lakukan saja apa yang aku katakan," dengus lelaki aneh itu. Ruan Jinwei menyadari bahwa dia telah berbicara terlalu banyak dan segera berkata, "Jangan khawatir, Tuan Geng, saya pasti akan menangani masalah ini dengan baik." Faktanya, meskipun pria asing itu tidak menjawab, Ruan Jinwei kurang lebih dapat menebak paket apa itu. Tapi itu tidak masalah. Ruan Jinwei tidak menganggap dirinya orang baik. Sekarang dia punya kesempatan untuk menjilat seorang guru yang bagaikan dewa, bagaimana mungkin dia menyerah? Ia telah menyaksikan sendiri kemampuan Geng Tianan. Ia mampu mengendalikan api, memanggil angin dan hujan, serta menciptakan guntur dari kehampaan. Ia sangat berbeda dari prajurit biasa. Saat pertama kali bertemu Geng Tianan, ia membunuh seorang pendekar bawaan tingkat 2 dengan jimat. Kekuatannya begitu dahsyat hingga di luar imajinasi orang biasa. Juga, penambangan batu Yang Yuan di Gunung Dongqiu harus dipercepat. Aku sangat membutuhkannya sekarang, Geng Tianan mengingatkan. Jangan khawatir, Tuan. Kera raksasa itu sudah mati. Makhluk-makhluk pengganggu itu sudah pergi. Rakyatku sedang bekerja keras untuk mempercepat kemajuan. Yah, awalnya aku seharusnya berhadapan dengan kera raksasa itu, tapi aku tidak menyangka akan terbunuh di tengah jalan. Masih ada beberapa ahli di kota pelabuhan ini, kata Geng Tianan ringan. Tak peduli siapa yang ahli atau tidak, bagaimana mereka bisa dibandingkan denganmu, Tuan Geng. Ruan Jinwei menyanjungnya, aku tahu kau tidak berlatih bela diri, tapi kau jauh lebih hebat daripada bela diri. Haha, kamu memang pintar. Geng Tianan tersenyum tipis, dengan sedikit rasa jijik tersembunyi di senyumnya. Ruan Jinwei tahu faktanya tetapi tidak tahu alasannya, jadi dia juga bodoh. Kalau Ruan Jinwei tidak bisa membantunya memecahkan beberapa masalah sepele, dia tidak akan mau berurusan dengan orang bodoh seperti itu. Tentu saja, Ruan Jinwei tidak tahu posisi apa yang dia pegang di hati Geng Tianan, dan tetap mempertahankan sikap hormat. Pada saat ini, telepon genggamnya berdering. Melihat ide penelepon, ternyata ketua tim pembongkaran, Wang Laur yang menelepon. "Hei, Wang Laur, ada apa?" Ruan Jinwei, tentu saja, mengubah sikapnya terhadap Wang Laur. "Hei, bos, ada sesuatu yang terjadi di desa Dongqiu." Meskipun Jia Qingqing mengambil tanggung jawab, Wang Laur merasa bahwa ia perlu melaporkannya kepada Ruan Jinwei terlebih dahulu. Jadi dia menceritakan semua yang terjadi kepada Ruan Jinwei melalui telepon. "Katamu." Qingqing memanggil pemuda itu Tuan Xiao. Nada bicara Ruan Jinwei merosot. Dia juga mendengar keponakannya menyebutkan orang ini. Dia sangat cakap dan merupakan raja tak bermahkota di Provinsi Jiangnan. Bahkan Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Bintang, Fan Nansing, sangat menghormatinya. Dia mampu bersaing dengan para jenius dalam daftar. Ya, bos, Nona Qingqing tidak mengizinkan kita memulai pekerjaannya, kau tahu. Aku akan bicara dengan Qingqing. Tunggu saja instruksiku, kata Ruan Jinwei serius. Baiklah, bos, saya tutup dulu. Silakan sibuk. Setelah menutup telepon, Geng Tianan bertanya, apakah ada sesuatu yang terjadi di desa Dongqiu? Ya, ada anak kecil yang membuat masalah. Ruan Jinwei berhenti sejenak dan berkata, anak itu memang masih muda, tapi dia bukan orang biasa. Kemampuan bela dirinya sangat hebat. Geng Tianan mendengar ini dan berkata dengan nada menghina, apa yang perlu ditakutkan, hanya setan kecil. Aku juga berpikir begitu. Ruan Jinwei sangat setuju dengan hal ini. Meskipun keponakannya sangat mengagumi anak laki-laki itu, ia hanya berpikir bahwa keponakannya tidak terlalu berpengetahuan. Sekalipun Xiao Chen adalah seorang jenius dalam peringkat Feng Yun,
atau bahkan seorang Grandmaster bela diri, dia tidak ada apa-apanya di hadapan geng Tianan. Bagaimanapun, geng Tianan adalah makhluk abadi. Pada saat ini, telepon seluler berdering lagi. Itu adalah panggilan dari Jia Qingqing. Hei, Paman, sudah pulang. Izinkan aku memperkenalkanmu pada seseorang, Tuan Xiao yang kuceritakan sebelumnya. Oh, hati Ruan Jinwei tergerak. Jia Qingqing ingin membawa anak laki-laki itu menemuinya. Tuan Geng, lihat ini. Ruan Jinwei menatap geng Tianan dengan tatapan ingin tahu. Geng Tianan mencibir, biarkan dia pergi ke perjamuan malam ini. Lagi pula kita harus menyelesaikan semuanya, jadi kenapa tidak kita bertemu saja? Ruan Jinwei mengerti apa yang dikatakannya, lalu mengangkat telepon lagi dan berkata kepada Jia Qingqing, Qingqing, aku di luar sekarang. Aku harus bertemu beberapa tamu malam ini, jadi bagaimana kalau kamu ajak Tuan Xiao? Ah, apakah ini nyaman? Tidak apa-apa, ada baiknya semua orang saling mengenal. Oh, kalau begitu aku akan meminta pendapat Tuan Xiao. Tak lama kemudian, Jia Qingqing memberikan balasan dan setuju untuk menghadiri perjamuan malam. Masalah itu diselesaikan dan kedua belah pihak menutup telepon. Tuan Geng, haruskah saya pergi dan bersiap dulu? Ruan Jinwei tahu bahwa ia harus berhadapan dengan dua tuan malam ini, jadi ia tidak berani gegabah. Baiklah, silakan. Aku juga butuh latihan. Saat geng Tianan berbicara, dia juga menutup matanya dan mulai beristirahat. Meskipun dia tidak menganggap serius lawannya, selalu merupakan ide bagus untuk mempersiapkan diri sepenuhnya. Pada malam hari, Xiao Chen mengikuti Jia Qingqing ke Hotel Bintang 5 di Gangcheng seperti yang dijanjikan, dan Ruan Jinwei sudah menunggu di sana. Paman. Jia Qingqing melangkah maju dan memperkenalkan Xiao Chen, ini Tuan Xiao. Haha. Qingqing, aku sudah lama mendengarmu menyebutkannya, dan hari ini akhirnya aku bertemu denganmu secara langsung. Ruan Jinwei berkata sambil menatap Xiao Chen, nadanya penuh pujian dan sanjungan. Tuan Xiao memang muda dan menjanjikan. Sekilas saja sudah terlihat bahwa beliau adalah bakat yang langka. Merupakan suatu kehormatan besar bagi saya untuk bertemu Tuan Xiao hari ini. Xiao Chen telah bertemu banyak orang seperti Ruan Jinwei sebelumnya, dan dia telah lama kebal terhadap ucapan sopan seperti itu, jadi dia tidak mengatakan apapun. Namun, setelah ia secara rutin mengamati bagian dalam dan luar hotel dengan indera spiritualnya, ia mendapati bahwa perjamuan hari ini agak tidak biasa. Menarik. Xiao Chen mencibir dalam hatinya. Meskipun kita masih belum tahu apa yang terjadi, sebaiknya kita menunggu dan melihat trik apa yang akan dimainkan Ruan Jinwei. Paman, di mana tamu-tamu lain yang Anda sebutkan? Tanya Jia Qingqing. Seharusnya segera sampai. Saat mereka sedang berbicara, 3 orang Jepang memasuki hotel. 2 pria dan 1 wanita. Kedua pria itu mengenakan seragam samurai dan memiliki aura yang luar biasa. Wanita itu berpakaian putih, memiliki temperamen yang elegan dan kecantikan yang luar biasa. Tuan Kawashima, Anda di sini. Ruan Jinwei buru-buru menyapanya sambil tersenyum. Tuan Ruan, izinkan saya memperkenalkan Anda. Salah satu pria Jepang menunjuk ke arah wanita berpakaian putih dan memperkenalkan. Ini adalah pemimpin tempat perlindungan pedang Jepang kami, Sekte Pedang Berkilau, Guan Yue Qinxin. Bab 232. Guan Yue Qinxin. Xiao Chen menatap wanita berpakaian putih itu, matanya berkedip sedikit. Dia memperhatikan Guan Yu Qinxin bukan karena kecantikannya, tetapi karena ada aura pedang yang sangat familiar dalam diri Guan Yu Qinxin. Kendo adalah seni bela diri sejati. Meskipun tidak terlalu murni dan agak tercampur, namun pasti ada hubungannya dengan seni pedang Zenwu yang diciptakannya. Guru Guan Yu, senang bertemu dengan Anda. Ketika Ruan Jinwei melihat Guan Yu Qinxin, dia merasakan keheranan. Sejujurnya, dia belum pernah melihat wanita secantik itu sepanjang hidupnya. Terutama temperamen Guan Yue Qinxin yang benar-benar sempurna, bagaikan peri dalam drama TV. Namun sayangnya, Guan Yu Qinxin adalah orang yang ingin dihadapi geng Tianan, dan saya khawatir dia akan mati malam ini. Ekspresi Guan Yue Qin tampak acuh tak acuh. Ia tidak mendekati orang secara aktif maupun menjaga jarak. Ia mengangguk pelan kepada Ruan Jinwei sebagai tanda sopan santun. Sebenarnya, dia hanya ingin segera menemukan gadis yang bersalah itu dan kembali melapor kepada Kaisar. Dia tidak mau menghadiri jamuan apapun. Namun Kawashima Itsuki mengatakan bahwa seorang temannya mengetahui berita tentang gadis yang bersalah itu dan bersikeras agar dia ikut dengannya untuk menemuinya. Dia tidak punya pilihan selain menyetujuinya dengan enggan. Tuan Ruan, mereka berdua. Mata Kawashimasu memulai pada Xiao Chen dan Jia Qingqing. Sebenarnya, sebelum ini, dia sudah mengetahui informasi Xiao Chen, tetapi sekarang dia harus berpura-pura tidak tahu dan memainkan adegan ini dengan baik. Perkenalkan, ini keponakanku, Qingqing, dan ini Tuan Xiao. Oh, senang bertemu denganmu. Kawashima Itsuki tersenyum ramah pada Xiao Chen. Xiao Chen tetap tenang.
Perjamuan ini tampak meriah, tetapi sebenarnya dipenuhi dengan niat membunuh. Selain itu, muncul seseorang bernama Guan Yue Qinxin yang telah berlatih ilmu pedang Zhenwu. Sebaiknya kita saksikan mereka memamerkan kemampuan akting mereka terlebih dahulu. Ayo semuanya, silakan duduk. Pak Geng bilang beliau agak terlambat dan akan segera datang. Di bawah bimbingan Ruan Jinwei, beberapa orang duduk satu demi satu, dan Xiao Chen secara alami duduk bersama Jia Qingqing. Di pesta perjamuan, Ruan Jinwei mengisi gelas anggur untuk Xiao Chen, Guan Yue Qinxin, Kawashimasu dan prajurit Jepang lainnya, lalu mengangkat gelasnya dan berkata, "Ayo, sebagai tuan rumah, saya akan bersulang untuk kalian semua terlebih dahulu. Paman, bolehkah aku minum juga?" Jia Qingqing ingin menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri. Ruan Jinwei menghentikannya dan berkata, "Tunggu sebentar, tunggu sampai aku menyelesaikan roti panggang ini, lalu kamu bisa bersulang untuk mereka." Jia Qingqing memikirkannya dan berkata, "Oke. Haha, Tuan Ruan sangat sopan, tentu saja saya harus minum segelas anggur ini." Kawashima akan meminumnya dulu sebagai tanda hormat. Kawashimasu mengambil gelas anggur dan meneguknya sekaligus, tampak sangat heroik. "Aku juga akan minum." Prajurit Jepang lainnya juga mengikuti jejak Kawashima Itsuki dan menghabiskan anggur di gelasnya. Guan Yuekin sedikit ragu. Dia tidak suka minum, dan bahkan mengatakan dia tidak bisa minum dan tidak ingin minum. Guru Guan Yu, orang Tiongkok sangat teliti soal etiket makan. Saat di Roma, bersikaplah seperti orang Romawi. Kita tidak boleh bersikap kasar kepada orang lain. Saran Kawashimasu. Mendengar ini, Guan Yuekinsin hanya bisa tak berdaya meneguk beberapa teguk dan menghabiskan setengah cangkir. Wah, pemimpin sekte Guan Yu memang seorang pahlawan wanita. Puji Kawashima Itsuki. Akhirnya, tampaknya giliran Xiao Chen yang tidak menyentuh cangkir itu, dan dia tidak berniat melakukannya. "Tuan Xiao, kenapa kau tidak minum? Apa kau meremehkanku?" Ruan Jinwei menatap Xiao Chen sambil tersenyum. "Sehat." Xiao Chen mendesah tak jelas, dan akhirnya mengambil gelas anggur. Tepat ketika Ruan Jinwei mengira Xiao Chen akhirnya akan minum, dia melihat Xiao Chen meletakkan cangkirnya. Ruan Jinwei merasa jantungnya hendak melompat keluar, dia sangat marah. Namun, dia tentu saja tidak bisa menunjukkannya, dan bertanya dengan ragu, "Tuan Xiao, apa maksud Anda?" Xiao Chen melirik Ruan Jinwei dan berkata dengan tenang, "Aku tidak pilih-pilih anggur. Entah itu anggur abadi, anggur biasa, anggur kental atau anggur hangat, anggur manis, anggur pahit, bahkan anggur panggang atau anggur hukuman, aku bisa meminumnya. Tapi anggur beracun, aku perlu memikirkannya." Setelah mendengar omong kosong di atas, semua orang yang hadir dipenuhi pertanyaan, tidak tahu apa yang ingin diungkapkan Xiao Chen. Namun saat kata, anggur beracun, diucapkan, semua orang yang hadir berubah warna. "Tuan Xiao." Jia Qingqing paling gugup. Intuisinya mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah. Dia membawa Xiao Chen bersamanya, dan jika sesuatu terjadi padanya, dia akan menghadapi dilema. "Tuan Xiao, Anda boleh makan apapun yang Anda mau, tapi jangan bicara sesuka hati." Ruan Jinwei berpura-pura tenang. "Omong kosong, ya. Apa kau tidak tahu apa yang terjadi?" Tanya Xiao Chen sambil memegang gelas anggur. "Serbuk pengubah kekuatan, yang tak berwarna dan tak berasa itu bukan sesuatu yang bisa didapatkan orang biasa, kan?" Bubuk pengubah kekuatan. Guan Yuekinsin sepertinya menyadari sesuatu ketika mendengarnya, dan buru-buru menarik napas dalam-dalam untuk menyegel beberapa titik akupuntur di tubuhnya. Namun pengaruh obat itu sudah mulai terasa, membuatnya sulit untuk mengerahkan tenaga dalam dan kekuatannya secara penuh. "Tuan Kawashima, kita telah jatuh ke dalam perangkap." Guan Yukinsin segera berdiri dan ingin memperingatkan Kawashima Itsuki dan prajurit Jepang lainnya. "Wanita, kau benar-benar bodoh." Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Guan Yuekin menyadari bahwa Xiao Chen sedang memanggilnya, "wanita." Ia terkejut dan bertanya, "Apa maksudmu, Tuan? Apa kau belum sadar kalau orang yang menjebakmu itu adalah rekanmu?" Tanya Xiao Chen dengan suara tenang. "Apa?" Ekspresi Guan Yuekin tiba-tiba berubah, dan tanpa sadar dia menatap Kawashimasu dan orang lainnya. Telapak angin cepat. Dalam sekejap, telapak tangan Kawashimasu yang terkepal penuh, menyerang Guan Yukinsin. Meskipun Guan Yuekinsin segera bereaksi dan buru-buru bertukar serangan telapak tangan dengan Kawashimasu, dia masih tidak berdaya. Peng! Guan Yuekinsin menderita sengatan listrik yang kuat dan terlempar mundur, menumpahkan seteguk darah, membuat pakaian putihnya menjadi merah. "Kawashimasu, kau!" Guan Yuekin terkejut. Ia menatap Kawashimasu dan pria lainnya dengan tak percaya, lalu bertanya, "Kenapa kau melakukan ini?" Kawashima Itsuki juga seorang master di Jepang dan memiliki reputasi yang sangat tinggi. Ia tidak pernah menyangka Kawashima Itsuki akan berkomplot melawannya. "Guan Yuekinsin, kalau mau menyalahkan orang lain, salahkan dirimu sendiri karena bersikap kuno dan melawan Dewi Amaterasu."
Kawashimasu mencibir Guan Yue Qinxin dan berkata, maaf, aku hanya mengikuti perintah. Apakah kamu seorang penganut Shinto? Tanya Guan Yue Qinxin dengan suara berat. Tentu saja, aku, Kawashimasu, percaya pada Kaisar dan Amaterasu. Kawashimasu berkata terus terang, tapi kau, Sekte Pedang Liuli, terlalu bodoh. Beraninya kau menolak kehendak Amaterasu dan Kaisar. Benarkah seperti ini? Guan Yu Qinxin tidak pernah menyangka bahwa saat ia membantu Kaisar, Kaisar justru bersekongkol dengan Shintoisme untuk menjebaknya. Meskipun awalnya dia menolak untuk membiarkan Sekte Pedang Liuli tunduk pada Shintoisme, yang tidak sejalan dengan ideologi Kaisar, dia tetap menghormati Kaisar. Perilaku Kaisar hari ini benar-benar mengerikan. Guan Yue Qinxin, bagaimanapun juga, kau adalah pemimpin Sekte Pedang Liuli dan seorang pendekar pedang wanita masa kini. Ada banyak orang di Jepang yang mendukungmu, jadi tidak mudah untuk membunuhmu secara langsung. Tapi sekarang kita berada di Tiongkok, kita tidak perlu khawatir tentang apapun. Lagi pula, kalau kau mati di Tiongkok, Kaisar mungkin bisa memanfaatkan ini sebagai alasan untuk mendapatkan keuntungan bagi bangsa Yamato kita. Pengorbananmu tidak sia-sia. Saat Kawashima Itsuki berbicara, niat membunuh sudah terlihat di matanya. Bab 233. Paman, apa yang kamu lakukan? Jia Qingqing tidak bisa duduk diam lagi dan berdiri untuk bertanya pada Ruan Jinwei, mengapa kamu harus menggunakan cara tercela seperti itu? Sebenarnya, dia tidak punya hak untuk mengendalikan Guan Yue Qinxin. Tujuan utamanya bukanlah menjadi musuh Xiao Chen. Dia sangat menyadari betapa menakutkannya Xiao Chen, dan tahu bahwa dia adalah seseorang yang tidak boleh diprovokasi. Qingqing, paman punya ide sendiri, jangan khawatir, minggir saja. Kata Ruan Jinwei dengan serius. Tidak, kau tidak boleh menyentuh Tuan Xiao. Kata Jia Qingqing cemas. Ruan Jinwei mencibir mendengar kata-kata itu dan berkata, Qingqing, provinsi Jiangnanmu tertinggal dalam seni bela diri karena pengaruh Duan Qingchang. Pernahkah kau melihat seorang guru sejati? Seorang junior dengan sedikit bakat tidak ada apa-apanya di mata seorang guru sejati. Jia Qingqing merasa tidak bisa memahami Ruan Jinwei, dan berkata kepada Xiao Chen dengan cemas dan tak berdaya, Tuan Xiao, saya benar-benar tidak tahu tentang ini sebelumnya, kalau tidak, saya tidak akan membawa Anda ke sini. Xiao Chen melirik Jia Qingqing dan berkata dengan tenang, jika kamu pergi sekarang, aku akan berpura-pura ini tidak ada hubungannya denganmu. Jia Qingqing sedikit terkejut saat mendengar ini dan bertanya, lalu pamanku, apakah kamu memiliki kemampuan untuk menangani masalah ini? Xiao Chen seolah mengingatkan. Jia Qingqing menjawab. Setelah beberapa lama, dia mendesah dan berkata, saya mengerti. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya berdiri dan meninggalkan hotel. Disinilah letak ketegasannya. Seperti yang dikatakan Xiao Chen, dia tidak memiliki kemampuan untuk mengurus masalah ini dan hanya bisa mengambil keputusan. Mungkin saat ini, pilihan terbaik adalah memberitahu keluarga Anda untuk datang. Namun, saya khawatir sudah terlambat. Gadis bodoh ini. Ruan Jinwei menggelengkan kepalanya dan berpikir dalam hati, dia biasanya orang yang sangat berpandangan jauh ke depan, bagaimana mungkin dia tidak bisa memahami situasi hari ini. Namun dia tidak menyalahkan Jia Qingqing. Lagi pula, Jia Qingqing masih muda dan minim pengalaman. Bagaimana mungkin dia bisa memahami kekuatan geng Tianan yang abadi? Tuan Ruan, apakah anak ini pernah menyinggung Anda? Tanya Kawashimasu penasaran. Yah, dia suka ikut campur urusan orang lain dan menghalangi rencana Tuan Geng. Tuan Geng ingin membantumu memecahkan Guan Yu Qinxin malam ini, jadi dia hanya menipunya di sini dan menyelesaikannya bersama. Ruan Jinwei melirik Xiao Chen sambil mencibir. Gampang, dia cuma iblis kecil, kami akan membantumu. Kawashimasu mengedipkan mata pada prajurit Jepang lainnya dan berkata, serahkan Guan Yue Qinxin padaku, kau urus bocah itu. 2. Prajurit Jepang itu memberi hormat, menghunus pedang samurainya, dan berjalan menuju Xiao Chen selangkah demi selangkah. Xiao Chen melirik prajurit Jepang itu dengan acuh tak acuh dan hendak mengambil tindakan ketika dia tiba-tiba melihat Guan Yue Qinxin berdiri dan menebas prajurit Jepang itu dengan pedang di udara. Prajurit Jepang itu menangkis dengan pedangnya, tetapi malah terdorong mundur beberapa langkah. Aku tak menyangka setelah meminum bubuk Huagong, kau masih bisa memiliki kemampuan sekuat itu. Prajurit Jepang itu menatap Guan Yu Qinxin dengan heran. Lagi pula, dia dikenal sebagai pendekar pedang wanita termuda dalam sejarah Jepang. Dia tidak boleh diremehkan. Namun, bubuk Huagong telah menekan kekuatannya setidaknya 50%. Dia tidak sulit dihadapi. Kawashima Itsuki jauh lebih tenang daripada samurai Jepang itu. Alih-alih terkejut, ia justru menunjukkan sedikit sarkasme. Guan Yue Qinxin, kau bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri, tapi kau masih ingin menyelamatkan seorang anak laki-laki Tionghoa yang sama sekali tidak ada hubungannya. Seberapa besar hatimu? Menurut Kawashimasu, Xiao Chen hanyalah seorang pemuda yang kemampuan bertarungnya bisa diabaikan.
Guan Yue Qinxin hanya akan menjadi beban bagi dirinya sendiri jika ia membawa Xiao Chen bersamanya. Xiao Chen memang sedikit terkejut. Ia menatap Guan Yue Qinxin dan bertanya, mengapa kau menyelamatkanku? Pakaian putih Guan Yue Qinxin berlumuran salju, dan wajahnya agak pucat, tetapi ia tetap tenang dan berkata, kau baru saja mengingatkanku, jadi ini balas dendam. Lagi pula, musuh dari musuhku adalah temanku. Hotel ini pasti penuh dengan tipu daya tersembunyi. Kita harus bersatu sekarang agar punya kesempatan untuk melarikan diri. Sepertinya masuk akal. Xiao Chen mengangguk. Seberapa kuat dirimu? Tanya Guan Yue Qinxin. Ia telah memeriksa Xiao Chen, tetapi tidak merasakan adanya fluktuasi energi sejati di tubuh Xiao Chen. Apakah kita masih punya waktu untuk membahas taktik denganmu? Tanpa menunggu jawaban Xiao Chen, Kawashimasu tak kuasa menahan diri. Pisaunya berkilat dan energi pedang melesat ke arahnya. Jika kau punya kesempatan, ambillah dan larilah. Guan Yue Qinxin mendorong Xiao Chen, dengan paksa menekan luka-lukanya dan racun dari bubuk Huagong, dan menghadapi pisau dingin Kawashimasu. Dentang. Pedang ajaib itu terhunus, dan energi pedang yang tajam menyapu ke empat arah, tidak hanya mengimbangi energi pedang, tetapi juga memaksa Kawashima Itsuki untuk mundur sementara. Tahukah Anda, Kawashima Jumoto adalah seorang Grandmaster setenar Guan Yue Qinxin. Sekarang hati Guan Yue Qin telah diracuni dan dia mengalami luka dalam, sungguh suatu keajaiban bahwa dia masih bisa menang dalam pertempuran melawan Kawashima Itsuki. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa terus pamer. Kawashima Itsuki sangat marah dan merasa terhina. Akan tetapi, dia juga dapat melihat bahwa Guan Yue Qin bertahan dan tidak dapat bertahan lama. Tebasan bulan sabit. Kawashimasu melompat ke udara, dan energi bila berbentuk busur menebas ke arah Guan Yue Qinxin. Pedang tak berperasaan. Guan Yue Qinxin menunjukkan keahlian pedangnya yang tak tertandingi, dan energi pedangnya yang tadi sengaja menghancurkan energi pisau berbentuk busur tersebut. Namun, penggunaan energi sejatinya yang kuat menyebabkan luka-lukanya kambuh, dan sedikit darah mengalir tanpa sadar dari sudut mulutnya. Haha, aku tahu itu hanya sisa tenaga yang terkuras. Kawashimasu tertawa dingin dan menyerang dengan tebasan pedang satu demi satu, membunuh dengan aliran kekuatan yang berkelanjutan, tidak memberi Guan Yue Qinxin kesempatan untuk bernapas. Meskipun Guan Yue Qinxin tenang, setelah menangkis beberapa serangan, dia merasa telah mencapai batasnya dan tidak dapat bertahan lagi. Tidak ada yang dapat saya lakukan selain mencoba yang terbaik. Mengetahui ajal sudah di depan mata, Guan Yue Qin memutuskan untuk mempertaruhkan nyawanya dan bertahan hidup. Dengan tekad untuk mati, ia menggunakan jurus terakhirnya. Tak tertandingi di dunia. Jurus pamungkas muncul kembali. Dalam sekejap, cahaya pedang yang tak tertandingi menyambar ke seluruh ruangan, dan pedang dengan hidup atau mati menyerbu ke arah Kawashima Kaede. Apa? Kawashima Feng merasa ngeri, seolah-olah dia tidak menyangka Guan Yue Qinxin benar-benar dapat melakukan gerakan pedang yang begitu mengerikan. Tetapi bagaimanapun juga dia adalah seorang Grandmaster, dan dia bereaksi sangat cepat dan merespons pada saat kritis. Tebasan Raja Surgawi Pedang Tiran. Dia berteriak dengan suara yang dalam dan dahsyat, dan mengayunkan pedangnya dengan kekuatan yang luar biasa dan daya penghancur. Dalam sekejap, pedang dan pisau bertabrakan. Ledakan. Udara meledak, dan gelombang kejut yang kuat langsung menghempaskan Ruan Jinwei, dan prajurit Jepang yang setengah langkah memasuki alam bela diri sejati juga terlempar mundur beberapa langkah. Peng! Guan Yue Qinxin telah dipukul berulang kali dan sudah mencapai batasnya. Pada saat ini, ia terlempar dan jatuh ke tanah, tanpa kekuatan untuk berdiri. Haha! Guan Yue Qinxin, kau benar-benar hebat. Kau benar-benar bisa melukaiku dalam kondisi seperti ini. Kawashima Feng menyeka darah dari sudut mulutnya dan tertawa dingin, tapi kau sudah kelelahan sekarang, jadi kau hanya bisa menerima kematianmu. Guan Yue Qinxin, yang telah jatuh ke tanah, mendengar ini. Meskipun ia enggan, ia tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa menahan ekspresi putus asa. Apakah benar-benar akan mati di sini? Pedangmu meleset. Pada saat ini, suara samar terdengar di telinganya, membuat Guan Yue Qinxin sedikit terkejut. Ia mendongak dan menatap Xiao Chen yang berdiri di sampingnya. Apa yang dia katakan? Pedangku tidak sejajar. Dari kemahiranmu mengayunkan pedang, kau pasti sudah berlatih gerakan ini berkali-kali. Namun, gerakan pedang itu hanya memiliki bentuk, tetapi tidak memiliki jiwa. Lagi pula, kau belum sepenuhnya memahaminya. Xiao Chen menatap Guan Yue Qinxin dan berkata-kata demi kata. Apa yang tak tertandingi di dunia? Bab 234. Apa yang tak tertandingi di dunia? 6 kata yang sangat familiar ini membuat tubuh halus Guan Yue Qinxin bergetar hebat. Selama bertahun-tahun, ia mencoba berkali-kali untuk menembus niat pedang Xuan Ho. Meskipun selalu gagal, ia terus maju melalui kegagalan demi kegagalan dan akhirnya menemukan jurus tak tertandingi ini sendiri.
Dapat dikatakan bahwa alasan mengapa keterampilan pedangnya telah mencapai tingkat saat ini sebagian besar disebabkan oleh pengaruh dan inspirasi dari niat pedang Ratu Xuan. Oleh karena itu, dalam arti tertentu, Ratu Xuan hampir dapat dianggap setengah dari tuannya. Tentu saja, dia hanyalah pendatang baru dalam mengeksplorasi sendiri niat pedang Xuan Hall, dan tanpa seorang pun yang membimbingnya, kemajuannya sulit dan ada penyimpangan yang jelas. Ini pula lah alasannya mengapa dia tidak mampu mematahkan niat pedang Ratu Xuan. Namun, pada saat itu, seorang pemuda Tiongkok dengan tepat menunjukkan penyimpangan dalam ilmu pedangnya, dan mengucapkan 6 kata, apa yang tak tertandingi di dunia, dengan nada yang hampir sama dengan Ratu Xuan, yang mengejutkan pikirannya. Mungkinkah pemuda Tiongkok ini ada hubungannya dengan Ratu Xuan, atau bahkan keturunannya? Kematian sudah dekat, kenapa kau berpura-pura begitu hebat? Nakata-kun, bunuh mereka. Teriak Kawashima Itsuki tegas. Mendengar ini, prajurit Jepang itu menggenggam pedang samurai dengan kedua tangan, berteleportasi dengan cepat, dan menebas ke arah Xiao Chen. Hati-hati. Guan Yueqin mengingatkan tanpa sadar. Namun mata Xiao Chen tenang dan ekspresinya tenang, lalu dia mengangkat tangannya dan menunjuk. Begitu kasual, panggilan. Energi pedang yang menggelegar langsung menentukan hidup dan mati, menciptakan pemandangan yang paling mengejutkan. Anda, pria Jepang itu, yang memegang pedang samurai tinggi-tinggi dengan kedua tangan, terkejut dan aliran darah muncrat dari dadanya. Dia kemudian jatuh ke tanah dan mati di tempat. Lemparkan itu. Ada sedikit ketakutan dalam ekspresi Kawashima Itsuki, dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Hanya dengan satu jari, Anda dapat membunuh seseorang yang telah memasuki alam bela diri sejati setengah langkah dalam sekejap. Ruan Jinwei yang baru saja tertiup angin kencang dan baru saja mengatur napasnya, begitu ketakutan saat melihat pemandangan ini hingga ia hampir pingsan. Kok Xiao Chen bisa begitu kuat? Mungkinkah bukan Jia Qingqing yang bodoh, melainkan dirinya sendiri? Anda. Guan Yueqin sangat terkejut hingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Meskipun kekuatannya di masa jayanya jauh lebih besar daripada Nakata, mustahil baginya untuk membunuh Nakata dengan mudah. Mungkinkah anak laki-laki ini, yang usianya kurang dari 20 tahun, memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi darinya? Bagaimana itu mungkin? Rasakan ini. Xiao Chen menjentikkan jarinya dan mengirimkan pil penawar ke jantung Guan Yueqin. Guan Yueqin tidak ragu dan langsung menelannya. Tak lama kemudian, dia merasakan racun dari bubuk Hua Gong mulai melemah, kekuatannya berangsur pulih, dan kekuatan fisiknya pun pulih dengan cepat. Sungguh ramuan ajaib. Guan Yueqin selalu merindukan Tiongkok karena Ratu Xuan, dan karena itu telah belajar tentang budaya dan sejarah Tiongkok dari banyak aspek. Ada orang di Jepang yang membuat pil, tetapi bagaimanapun juga, pil buatan Cina lah yang asli. Sekarang setelah saya meminum ramuan asli itu, saya jadi paham akan misteri dan nilai sebenarnya dari ramuan itu. Kawashimasu, Tuhan tidak akan membiarkanku pergi. Kau ditakdirkan gagal hari ini. Setelah mengatur napas sebentar, Guan Yueqin dapat bergerak bebas. Ia berdiri dan menatap Kawashimasu dengan dingin. Guan Yueqin, kau telah melakukan pengkhianatan terhadap negara dan Tuhan. Kejahatanmu tak termaafkan. Putri Amaterasu tidak akan membiarkanmu pergi. Kata Kawashima Itsuki sambil menggertakkan giginya. Menanggapi hal itu, Guan Yueqin berkata dengan nada meremehkan, seorang manusia biasa berani menyebut nama dewa, merebut hati manusia, dan menghujat para dewa. Ia benar-benar bersalah atas kejahatan yang tak termaafkan. Kau. Ekspresi Kawashimasu tampak ragu, lalu ia seolah menyadari sesuatu dan mencibir tanpa alasan, kau pikir kau sudah pasti menang. Tiananjun, tolong bantu aku mengalahkan kedua orang ini. Begitu dia selesai berbicara, sesosok hantu datang dengan kekuatan besar, menerobos udara dan menyerang Guan Yueqin dengan telapak tangan pembunuh. Guan Yueqin sudah tahu ada ahli yang bersembunyi di hotel, jadi dia selalu waspada. Karena itu, dia tidak panik dan langsung menyerang dengan pedangnya. Melihat cahaya pedang menyapu sosok itu, hal itu tidak menyebabkan bahaya apapun padanya, seolah-olah cahaya itu hanya menembus tubuhnya. Bayangan. Tidak, tebakanmu salah. Dengan senyum sinis muncullah sesosok yang membawa telapak tangan pembunuh. Peng! Guan Yueqin terluka lagi dan terdorong mundur 7 atau 8 langkah, sambil memuntahkan seteguk darah lagi. Bagaimana itu mungkin? Rasa sakit yang dirasakan Guan Yueqin adalah hal sekunder. Kuncinya adalah keterkejutan dan keraguan di hatinya. Pedang yang baru saja menembus sosok itu dengan jelas membuktikan bahwa sosok itu bukan entitas fisik. Bagaimana mungkin serangan pihak lain bisa melukainya? Pendekar pedang wanita Jepang itu tidak ada yang istimewa. Dengan seringai menghina, seorang pria yang tidak terawat dan berbahaya muncul, menghadapi dua tuan Guan Yueqin dan Xiao Chen dengan bangga, dan tampaknya cukup percaya diri untuk melawan mereka 1 lawan 2. Tuan Geng. Ruan Jinwei sangat gembira saat melihat geng Tianan akhirnya muncul. Xiao Chen dan Guan Yueqin memang kuat, tetapi mereka hanya terbatas pada seni bela diri.
Di sisi lain, Geng Tianan adalah seorang abadi yang melampaui seni bela diri. Tidak perlu bicara lagi. Aku sudah melihat situasinya tadi. Serahkan saja dua orang ini padaku. Kata Geng Tianan ringan. Ya, ya. Ruan Jinwei menanggapi sambil terus mundur, takut dirinya akan terpengaruh oleh pertempuran tersebut. 1 lawan 2, apakah kamu benar-benar percaya diri? Xiao Chen menatap Geng Tianan. Sesuai dugaannya, Geng Tianan adalah seorang kultivator, dan kultivasinya telah mencapai tahap pembangunan fondasi, yang membuatnya jauh lebih kuat daripada Taois Yunzhen. Jika Taois Yunzhen adalah seorang pendatang baru dan merupakan seorang kultivator setengah matang, maka Geng Tianan hampir dapat dianggap sebagai kultivator standar. Guan Yue Qinxin terluka parah, dan kemampuan bertarungnya bisa diabaikan. Tapi kekuatanmu di luar dugaanku. Geng Tianan menatap Xiao Chen dengan tatapan serius. Saat pertama kali mendengar bahwa Xiao Chen hanyalah seorang remaja berusia di bawah 20 tahun, dia memandang rendah padanya dan tidak menganggapnya serius. Namun, Xiao Chen melakukan serangkaian gerakan yang menakjubkan. Ia berhasil mengidentifikasi bubuk Hua Gong dan membunuh Zhong Tian, yang berada di alam bela diri sejati setengah langkah, dengan satu jari. Ia juga tetap tak kenal takut dalam menghadapi bahaya, yang akhirnya memaksanya untuk serius. Pria muda ini tidak sederhana. Namun, dia benar-benar yakin dengan kekuatannya sendiri dan tidak takut pada Xiao Chen. Hati-hati, kemampuannya aneh. Guan Yue Qinxin tahu bahwa hasil antara Geng Tianan dan Xiao Chen akan menentukan kunci bertahan hidup hari ini, jadi dia sangat gugup. Dia sekarang terluka dan tidak bisa mengerahkan banyak kekuatan tempur. Dia juga harus waspada terhadap Kawashima Itsuki dan tidak berani bertindak gegabah. Hal serupa terjadi pada Kawashima Itsuki. Ia tidak berniat mengambil tindakan apapun dan hanya menonton pertarungan antara Xiao Chen dan Geng Tianan. Hehe, sekarang kita sama-sama punya ekspektasi orang lain di pundak kita. Kamu merasa tertekan, enggak? Geng Tianan tersenyum main-main pada Xiao Chen, dan menggunakan kekuatan spiritual di tangannya, dengan cahaya kemasan redup mengelilingi tubuhnya. Tangan setan Vajra. Saat dia berteriak dengan dingin, lapisan warna kemasan muncul di lengan Geng Tianan, seolah-olah dilapisi emas, sangat menyilaukan. Seketika, King Kong meninju ke arah Xiao Chen. Melihat ini, Xiao Chen menggunakan jari-jarinya sebagai pedang dan mengayunkannya. Akan tetapi, sama seperti Guan Yue Qinxin sebelumnya, ia menembus tubuh Geng Tianan seolah-olah terpotong di udara. Kegilaan. Geng Tianan tersenyum sinis, dan tangan iblis Vajra telah meledak. Ledakan. Guncangan hebat itu menghantam dada Xiao Chen dengan keras. Bab 235. Oh tidak, saya berhasil. Dua suara yang sangat berbeda, emosi yang sangat berbeda, ditampilkan oleh Guan Yue Qinxin dan Kawashima Itsuki. Xiao Chen tampaknya telah melakukan kesalahan yang sama. Ia tahu bahwa Geng Tianan memiliki kemampuan yang aneh dan tubuhnya tampak seperti makhluk halus, tetapi ia tetap saja bertindak gegabah. Jurus Vajra Demon Hand sangat kuat dan langsung mengenai dada. Kurasa tak ada yang bisa menahannya, kan? Namun tak lama kemudian, mereka berdua terkejut lagi dan ekspresi mereka berubah. Geng Tianan juga menyadari ada yang tidak beres. Dia meninju dada Xiao Chen dengan keras. Secara logika, meskipun jantung Xiao Chen tidak meledak di tempat, setidaknya dia akan terdorong ke belakang dan muntah darah, kan? Namun, Xiao Chen tidak bergerak sama sekali, malah merasakan sedikit sentakan dan rasa sakit di tinjunya. Geng Tianan terkejut sesaat, dan mundur beberapa langkah untuk menjaga jarak dari Xiao Chen. Kau orang pertama di dunia ini yang berani menyebutku bodoh. Xiao Chen sekuat batu dan setenang gunung Tai. Ia tetap tak bergerak meskipun menerima hantaman keras. Sebaliknya, ia menatap Geng Tianan dengan sedikit sarkasme. Itu hanya teknik tipuan, apa kau benar-benar berpikir aku tidak bisa melihatnya? Mendengar kata-kata teknik penampakan Dharma, wajah Geng Tianan berubah total, dan dia bertanya dengan kaget, kamu benar-benar tahu teknik penampakan Dharma? Aku pasti tahu lebih banyak daripada kamu. Aku yakin kamu tidak akan belajar sedikit saja sepertiku. Meskipun Xiao Chen berkata demikian, dia sebenarnya sangat mengagumi Geng Tianan. Seni Dharma merupakan teknik yang sangat maju bagi para kultivator, dan tidak seorang pun tahu dari mana Geng Tianan mempelajarinya. Namun, secanggih apapun tekniknya, tak ada gunanya di hadapannya. Terlebih lagi, Geng Tianan hanya menguasai dasar-dasarnya dan belum menguasai metodenya secara lengkap. Segel pedang Xuantian. Jari-jarinya bersinar dengan cahaya spiritual dan terayun di udara, menyebabkan ratusan segel pedang mengembun dari udara tipis, membentuk lingkaran sihir yang jatuh di sekitar Geng Tianan dan menjebaknya. Dalam sekejap, cahaya pedang yang menyilaukan terlihat terpantul terus-menerus, menerangi kehampaan, membuat semua kejahatan di dalam lingkaran sihir tidak dapat melarikan diri. Di samping mereka, Guan Yu Qinxin dan Kawashima Su tercengang melihat bayangan ilusi muncul di sekitar Geng Tianan, berkeliaran seperti hantu. Ini,
Hati Guan Yuekin terguncang. Bayangan yang melayang dan bersifat ilusi ini tampaknya bukan ilusi mata, tetapi memang selalu ada. Seolah-olah ada dua geng Tianan yang ada pada saat yang sama sepanjang waktu, tetapi Anda tidak dapat melihatnya dan memerlukan beberapa hal khusus untuk melihatnya. Misalnya, cahaya yang dipancarkan Xiao Chen saat ia mengeluarkan formasi segel pedang Xuantian, atau semacam teknik pupil. Sialan, kamu juga seorang kultivator. Jika geng Tianan masih tidak tahu bahwa Xiao Chen dan dia berada di perahu yang sama, maka dia telah menjalani hidupnya dengan sia-sia. Tetapi dia tidak mengerti, bagaimana mungkin Xiao Chen, seorang anak muda, memiliki keterampilan kultivasi yang begitu mendalam. Jika melihat lingkungan di bumi, jika tidak ada seorang pun yang membimbing Anda, mempraktikkan Taoisme tidak lebih baik daripada berlatih seni bela diri. Apakah ada pakar lain di balik Xiao Chen? Kejutan. Tanya Xiao Chen dingin, citra dharmamu belum sepenuhnya sempurna. Aku bisa memindainya dengan indera spiritualku. Tak perlu menggunakan segel pedang Xuantian untuk menghadapimu. Jangan pikir kau bisa mengalahkanku hanya dengan menghancurkan citra dharmaku. Mari kita lihat siapa yang sebenarnya. Geng Tianan juga bukan orang biasa. Sejak berselisih dengan Xiao Chen, dia tidak pernah berpikir untuk berhenti. Selama Xiao Chen terbunuh di sini dan semua jejaknya dihancurkan, ia bisa pergi ke tempat lain untuk berlatih secara tertutup. Sekalipun ada guru di belakang Xiao Chen, tidak akan mudah menemukannya. Fajra marah. Geng Tianan menggunakan mantra spiritual tanpa ragu, seluruh tubuhnya diselimuti cahaya keemasan, dan dia tampak seperti dituangkan dengan emas dan tembaga, dengan kekuatan yang tidak bisa dihancurkan. Dia hanya melangkah maju dan membiarkan bekas pedang di sekujur tubuhnya menyerangnya tanpa menghindar atau menghindar. Ding ding ding. Segel pedang itu mengenainya, menimbulkan benturan keras, namun tidak mampu melukai tubuh emas itu sedikitpun. Hancurkan untukku. Ledakan. Dengan teriakan liar, geng Tianan menerobos segel pedang Xuantian dan memperlihatkan kekuatan sucinya yang tak tertandingi, berniat membunuh Xiao Chen. Kekuatan ini terlalu mengerikan, jauh melampaui imajinasi Guan Yu Qinxin dan Kawashimasu. Geng Tianan adalah eksistensi yang lebih unggul daripada Grandmaster Zhen Wu. Ia setidaknya setara dengan legenda setengah langkah, dan bahkan telah mencapai ambang level legendaris. Ya, benar sekali, Tuan Geng pasti menang. Ruan Jinwei menghindar dari kejauhan, namun dalam hati bersorak gembira untuk Geng Tianan. Inilah metode orang-orang abadi, bagaimana bisa dibandingkan dengan metode para pejuang fana. Qingqing salah, aku benar. Ruan Jinwei selalu meyakini hal ini. Geng Tianan sangat marah dan penuh niat membunuh. Xiao Chen tampak tenang dan kalem. Mereka saling memandang dan bertarung dalam sekejap. Dalam sekejap, kedua pria itu menyerang pada saat yang sama, dan gerakan pertama adalah serangan telapak tangan yang keras dengan kekuatan kasar. Ledakan. Tabrakan dua kekuatan dahsyat itu menghasilkan badai energi besar yang melanda area tersebut dan seketika menghancurkan dinding di sekitar hotel, menyebabkannya runtuh. Tidak bagus. Melihat ini, Guan Yu Qinxin dan Kawashimasu segera mundur untuk menghindari dampaknya. Faktanya, saat ini Guan Yu Qinxin sudah mempunyai kesempatan untuk melarikan diri, dan sulit bagi Kawashima Itsuki untuk mengejarnya. Namun, setelah ragu-ragu sejenak, dia memutuskan untuk tetap tinggal. Meskipun dia dan Xiao Chen belum pernah bertemu satu sama lain, mereka dapat dianggap sebagai kawan di front persatuan saat ini. Dia tidak dapat melakukan hal seperti meninggalkan rekan-rekannya dan melarikan diri. Di lapangan, Geng Tianan dan Xiao Chen saling beradu telapak tangan, dan kekuatan mereka tampak seimbang, tak ada satupun yang kalah. Haha, aku tidak menyangka kekuatanmu begitu besar hingga bisa setara dengan wujud murka King Kongku. Ekspresi Geng Tianan memperlihatkan kegembiraan dan semangat tinggi. Sudah lama sejak dia bertemu lawan yang menyenangkan seperti Xiao Chen. Tapi sepertinya kau lupa kalau aku punya citra dharma lain. Segel pedangmu rusak dan tidak bisa menyinari posisi citra dharmaku. Coba tebak dari mana dia akan menyerangmu. Oh tidak. Hati Guan Yuekin berubah warna lagi. Xiao Chen dan Geng Tianan berada dalam kebuntuan. Jika bayangan Geng Tianan menyerang dari sudut tak terlihat, bukankah Xiao Chen pasti kalah? Mati. Tiba-tiba, alis Geng Tianan berkerut karena marah, seolah-olah dia mengarahkan gambar dharmanya untuk menyerang dan membunuh Xiao Chen. Sebuah gerakan mematikan yang tak terlihat sudah mendekat. Namun, pada saat ini, Xiao Chen yang sedang bertarung dengan Geng Tianan, tiba-tiba menarik kekuatannya dan membiarkan Geng Tianan memukulnya dengan telapak tangan. Pada saat yang sama, telapak tangan pembunuh Geng Tianan telah mengenai punggung Xiao Chen dari belakang. Menerima dua pukulan mematikan dengan tubuh adalah sesuatu yang tidak akan berani dicoba oleh siapapun. Tetapi Xiao Chen melakukan hal itu. Kau memang hebat, mampu berkultivasi sampai tingkat ini. Tapi sayangnya kau bertemu denganku, dan ditakdirkan untuk gagal. Mata Xiao Chen bagaikan bintang, pakaian putihnya lebih putih dari salju, dan dia selalu begitu tenang, percaya diri, dan bangga.
Setelah berurusan dengan geng Tianan untuk waktu yang lama dan hampir mengetahui latar belakangnya, inilah saatnya. Seketika, kekuatan kekaisaran dalam tubuhnya mulai beroperasi, dan sepenuhnya mengubah dan menyerap dua serangan yang disebabkan oleh geng Tianan. Tuhan tidak adil. Kekuatan sihir tertinggi muncul kembali, dan gerakan mematikan berlipat ganda. Ledakan. Kedua kekuatan itu kembali ke geng Tianan dan sosok Dharma gelap pada saat yang sama, langsung menjatuhkan geng Tianan dan menghancurkan tubuh sosok Dharma. Bab 236. Situasi tiba-tiba berbalik, menyebabkan Guan Yue Qinxin, Kawashimasu, dan Ruan Jinwei berubah warna. Bagaimana mungkin geng Tianan, yang memiliki tubuh Vajra yang tidak dapat dihancurkan dan tubuh Dharma, dan sangat kuat, tiba-tiba dikalahkan? Apa trikmu? Geng Tianan memiliki tubuh berlian, dan meskipun ia terlempar, ia tidak mengalami luka serius. Ia hanya merasa ngeri dan merasa luar biasa. Bagaimana mungkin Xiao Chen bisa menyakitinya? Xiao Chen tidak menjawab pertanyaan geng Tianan, tetapi berkata dengan tenang, aku telah membiarkanmu begitu kuat begitu lama, sekarang saatnya untuk melepaskanmu. Begitu dia selesai berbicara, dia melangkah maju dan mendekati geng Tianan. Konyol. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup geng Tianan dia dipandang rendah dan dia sangat marah. Kau hanya memanfaatkanku tadi. Selama kau tidak bisa menghancurkan tubuh emasku, kau tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Geng Tianan berteriak keras, kekuatan spiritualnya beredar, dan kekuatan amarah Vajra meningkat lagi, membentuk penghalang yang tidak dapat dihancurkan. Mendengar ini, Xiao Chen berkata dengan tenang, tubuh emasmu memang bisa meningkatkan pertahananmu secara signifikan, tetapi tidak ada yang mutlak di dunia ini, dan kemampuan apapun ada batasnya. Sangat sulit untuk menghancurkan tubuh emas, tetapi juga sangat mudah untuk mengatakannya. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen terlihat berlatih teknik transformasi kekaisaran, dan kekuatan jalan kekaisaran terkumpul di ujung jarinya. Jari ini tidak memiliki nama, juga bukan teknik jari yang unik. Ini hanyalah jari paling sederhana yang memusatkan kekuatan. Ledakan. Tiba-tiba, sebuah jari mengenai tubuh geng Tianan. Engah. Sebuah lubang berdarah meledak tepat di tubuh geng Tianan, dan tubuh emasnya yang tak terhancurkan langsung hancur berkeping-keping. Ia juga mengalami guncangan hebat dan terlempar keluar. Sangat mudah untuk menghancurkan tubuh emas itu. Guan Yueqin terkejut. Mengapa Xiao Chen tiba-tiba hampir menghancurkan geng Tianan? Kamu, bagaimana kamu bisa sekuat itu? Bukankah kamu sudah berusaha sekuat tenaga tadi? Vitalitas geng Tianan sangat kuat. Meskipun ada lubang berdarah di tubuhnya, ia masih kesulitan berdiri. Namun saat menghadapi Xiao Chen, dia tidak lagi memiliki kepercayaan diri seperti di awal, yang ada hanya rasa takut dan ngeri. Akhirnya aku bertemu lawan yang layak. Aku juga ingin menguji kemampuanmu, tapi sayangnya, itu masih belum cukup. Xiao Chen menggelengkan kepalanya, berjalan menuju geng Tianan selangkah demi selangkah, dan berkata dengan ringan. Sebenarnya, aku tidak ingin menyelidiki asal-usulmu dengan paksa. Tapi kau menjebakku tanpa alasan, yang sama saja dengan mencari kematian. Dia datang ke sini hari ini dengan niat untuk memahami pikiran geng Tianan. Namun, jika geng Tianan menolak untuk berbicara, dia tidak akan memaksanya. Akan tetapi, tanpa menemuinya sekalipun, geng Tianan dan Ruan Jinwei telah menyiapkan jebakan untuk menghadapinya, yang benar-benar membuatnya terdiam. Geng Tianan terharu mendengar ini, dan segera mengubah sikapnya. Ia berkata, Dao You, ini salah paham. Aku hanya ingin bekerja sama dengan Master Sekte Kawashima untuk menyingkirkan Guan Yu Qinxin. Aku tidak berniat mengincarmu. Aku ditipu oleh Ruan Jinwei. Benarkah begitu? Xiao Chen mengangkat alisnya dan tersenyum main-main. Kemudian, dia melirik Ruan Jinwei yang bersembunyi di kejauhan. Tidak, tidak, tidak. Bukan begitu, Tuan Xiao, dengarkan aku. Ruan Jinwei bereaksi dan langsung membantah dengan keras. Dia benar-benar tidak menyangka geng Tianan benar-benar akan melemparkan tanggung jawab kepadanya dan menjadikannya kambing hitam. Dia selalu sangat menghormati geng Tianan, tetapi ternyata dia adalah orang yang sangat hina. Namun saat dia hendak berbicara lagi, kilatan pisau tiba-tiba muncul dari belakang dan menusuk dadanya. Kawashima Itsuki, kamu. Ruan Jinwei berbalik dengan susah payah dan menatap Kawashima Itsuki, lalu terjatuh ke dalam genangan darah karena marah dan tidak mau. Apa yang kau lakukan? Pertikaian internal. Xiao Chen menatap Kawashima Itsuki dengan acuh tak acuh. Kawashima segera berkata, Tuan Xiao, saya bisa bersaksi untuk Tianan Jun bahwa semua ini dilakukan oleh Ruan Jinwei. Ini semua salah paham. Ya, itu salah paham. Geng Tianan tersenyum meminta maaf, tetapi dia punya rencana lain. Haha, apakah kamu benar-benar menganggapku bodoh? Setelah mengatakan ini dengan dingin, Xiao Chen tiba-tiba melambaikan tangannya seperti pisau dan menebas udara. Tertawa. Kepala Kawashima Itsuki melayang tinggi, berputar di udara beberapa kali, lalu berguling ke tanah.
Matanya terbelalak lebar, seolah ia masih tak percaya sebelum ia meninggal. Ekspresi Geng Tianan sedikit berubah saat melihat ini, tetapi dia segera melakukan teknik rahasia dan telapak tangannya terbakar seperti api. 9 matahari membakar dan membunuh. Dia mengerahkan seluruh kekuatan sejatinya, menangkupkan kedua telapak tangannya, dan melepaskan jurus terlarangnya. Dalam sekejap, 9 bola api kecil tampak muncul di kehampaan, dan matahari yang terik tampak membakar Xiao Chen hingga mati dalam satu gerakan. Ini. Guan Yue Qinxin merasa sangat ngeri saat melihat ini. Gerakan ini membuatnya merasakan ketakutan dari lubuk hatinya, seolah-olah memiliki kekuatan penghancur yang tidak dapat ditangkal oleh kekuatan manusia sama sekali. Tidak satu pun dari mereka adalah prajurit, setidaknya bukan prajurit biasa. Guan Yue Qinxin sangat yakin bahwa Xiao Chen dan Geng Tianan telah meninggalkan kategori prajurit. Pertarungan mereka bagaikan pertarungan antar dewa. Teknik pembakaran 9 yang, jadi ini teknik yang sedang kamu praktikkan. Pantas saja kamu sangat membutuhkan batu yang Yuan. Xiao Chen menatap 9 bola api kecil yang melesat ke arahnya, tiba-tiba merasa tercerahkan tetapi juga sedikit meremehkan. Belum lagi kau bahkan belum mencapai tahap teknik pembakaran 9 matahari, menggunakan jurus ini melawanku saja sudah merupakan kesalahan besar. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen memusatkan kekuatannya dan melambaikan telapak tangannya, dan gelombang udara panas muncul dari telapak tangannya. 9 yang kembali ke asal. Dengan teriakan lembut, 9 bola api yang awalnya melesat ke arahnya dengan momentum besar tampaknya dipanggil dan mendarat di depannya dengan teratur, seolah-olah mereka memiliki kecerdasan dan sangat patuh. Apa, kamu? Geng Tianan merasa ngeri. Ternyata Xiao Chen juga menguasai teknik pembakaran 9 yang, dan tampaknya telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Setidaknya, dia masih jauh dari mencapainya. Jika kita bertemu lagi, aku akan mengingatmu. Mengetahui bahwa ia bukan tandingan Xiao Chen, Geng Tianan tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung dan langsung menggunakan teknik terlarang. Teknik keluar darah. Geng Tianan sudah terluka, dengan lubang berdarah di tubuhnya yang ditinggalkan oleh Xiao Chen, dan dia terus-menerus berdarah. Sekaranglah saatnya yang tepat untuk menggunakan teknik keluarnya darah. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Geng Tianan berubah menjadi bola darah dan lari ke kejauhan dengan kecepatan luar biasa, menghilang dalam sekejap mata. Kau pikir kau bisa lolos dari tanganku hanya dengan darah? Naif sekali. Xiao Chen melarutkan bola api itu dengan mudah, lalu mengulurkan tangannya, kekuatan kaisar melonjak keluar, dan dia sekali lagi menggunakan keterampilan uniknya. Manusia adalah pedang, angin dan awan adalah pedang, serangan dewa sejauh 1000 mil dapat menghancurkan tanpa jejak. Anehnya, cahaya ilahi yang tak tertandingi mengembun, dan dalam sekejap, ia mengejar darah dan menghilang di ujung yang jauh. Geng Tianan menggunakan teknik melarikan diri dari darah, meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim, dan berada hampir 1000 meter jauhnya dalam sekejap mata. Setelah beberapa saat, dia melarikan diri puluhan mil jauhnya. Dengan kecepatan teknik melarikan diri dari darah, tak seorang pun bisa mengejar kita. Kita seharusnya aman sekarang. Geng Tianan menghentikan keluarnya darah, berhenti sejenak untuk beristirahat, dan bersiap mengatur napas. Hari ini sungguh menyedihkan. Saya mengalami serangkaian cedera dan terpaksa menggunakan teknik melarikan diri berdarah. Saya khawatir pemulihannya akan lama. Aku pasti akan membalaskan dendam ini. Mata Geng Tianan berkilat kebencian. Namun, pada saat ini, dia terkejut melihat seberkas cahaya ilahi datang dari belakang dan menembus tubuhnya sebelum dia sempat bereaksi. Bagaimana mungkin? Saat Geng Tianan terkejut, cahaya dewa pelacak meledak di tubuhnya. Ledakan. Geng Tianan hancur di tempat. Bab 237. Di dalam hotel, Xiao Chen menghela napas lega. Meskipun tidak terlalu sulit untuk menghadapi Geng Tianan, dia menggunakan terlalu banyak jurus khusus satu kali, dan pada akhirnya dia bahkan menggunakan jurus serangan ilahi 1000 mil, yang menghabiskan banyak kekuatan fisik. Beberapa gerakan tersebut dapat disebut gerakan terlarang, atau bahkan seni sihir, dan bukan sesuatu yang dapat dilakukannya begitu saja saat itu. Meskipun dia dapat melakukan teknik transformasi kekaisaran beberapa kali berturut-turut dengan kekuatannya yang luar biasa, konsumsinya terlalu besar. Oke, ini akhirnya. Xiao Chen melihat sekeliling dan berkata kepada Guan Yue Qin, kamu seharusnya masih bisa pergi. Lebih baik pergi dari sini dulu. Mereka masih di hotel, satu lantai di tengah hotel. Pertarungan sengit tadi nyaris mendorong lantai mereka ke samping, menyebabkan lantai atasnya tak berdaya menopang dan hampir runtuh. Jika sebuah bangunan hotel dengan puluhan lantai runtuh, itu bukan hal yang main-main. Tidak apa-apa, ayo pergi. Guan Yue Qin menderita luka dalam, tetapi masih bisa bergerak, dan segera meninggalkan tempat ini bersama Xiao Chen. Saat dia keluar, Guan Yue Qin menghela napas lega, merasa seolah-olah dia telah selamat dari bencana. Dia tidak menyangka bahwa dia bisa keluar hidup-hidup. Terima kasih banyak kali ini, aku berutang nyawa padamu.
Guan Yueqin sangat jelas tentang rasa terima kasih dan kebencian dan sangat berterima kasih kepada Xiao Chen. Aku tidak butuh nyawamu, aku hanya ingin bertanya. Xiao Chen menatap Guan Yueqin Xin dan bertanya, apakah kau mempelajari jurus Tian Xia Wu Suang dari orang lain? Guan Yueqin ragu sejenak, lalu menjawab, Ratu Xuan. Xuan Hou. Xiao Chen mengangkat alisnya dan bertanya, apakah kamu keturunan Xuan Hou? Tidak, sebenarnya. Guan Yueqin memikirkannya, lalu menceritakan kepada Xiao Chen tentang perseteruan antara Sekte Pedang Liuli dan Ratu Xuan. Masalah ini awalnya sangat penting. Ini adalah rahasia Sekte Pedang Liuli dan umumnya tidak boleh diungkapkan kepada orang luar. Bahkan Miano Mayu pun baru mengetahuinya belum lama ini. Namun di satu sisi, Xiao Chen menyelamatkannya, dan kedua, Xiao Chen tampaknya sangat akrab dengan jurus, tak tertandingi di dunia, yang mungkin juga ada hubungannya dengan Ratu Xuan, jadi dia memutuskan untuk memberitahu Xiao Chen. Niat pedang Ratu Xuan. Xiao Chen merenung sejenak. Setelah mengetahui tentang Ratu Xuan dari ingatan Huang Fuming, dia menaruh minat yang kuat padanya. Jika dia punya kesempatan, dia ingin sekali melihat segel pedang Ratu Xuan. Tapi, tidak perlu melakukan perjalanan khusus ke Jepang hanya untuk ini. Saya akan membahasnya nanti. Karena kamu baik-baik saja, aku pergi dulu. Xiao Chen merasa sudah waktunya meninggalkan Gancheng dan kembali menemui Xiao Yingsui. Hei, tunggu. Guan Yueqin Xin mendesah dengan nada agak kesal, bisakah kau tega meninggalkanku sendiri? Guan Yueqin Xin memiliki semua kelebihan seorang wanita oriental, dan juga seorang pendekar pedang wanita yang tak tertandingi dengan kecantikan yang tak tertandingi. Jika orang biasa menghadapi nada kesal Guan Yueqin Xin, dia mungkin akan langsung menunjukkan rasa sayangnya dan merasa sangat gembira. Namun Xiao Chen tetap tenang dan berkata dengan tenang, Kawashimasu dan si geng itu sudah mati. Kau adalah seorang ahli alam bela diri sejati. Sekalipun kau terluka, kau seharusnya bukan kelompok yang rentan dan butuh perlindungan, kan? Bukankah orang geng itu menggunakan Blood Escape untuk melarikan diri? Guan Yueqin tertegun dan bertanya dengan kaget, mungkinkah jurus pedang terakhirmu benar-benar bisa mengejar dan membunuhnya? Tidak semudah itu untuk melarikan diri dariku. Kata Xiao Chen dengan nada tenang. Setelah mendapat jawaban positif, Guan Yueqin menarik napas dalam-dalam. Bahkan master seperti geng Tianan tidak dapat melarikan diri dengan menggunakan Blood Escape, jadi seberapa kuatkah Xiao Chen? Jurus pedang tak tertandingi macam apa yang dimiliki pedang terakhir yang mampu menempuh jarak 1000 mil itu. Dia adalah seorang maestro pedang yang hebat, yang telah berkecimpung di dunia pedang selama lebih dari 20 tahun. Dikenal sebagai pendekar pedang wanita masa kini, ia merasa seperti anak kecil yang cerewet di hadapan Xiao Chen. Anak macam apa ini? Yah. Meskipun geng Tianan dan Kawashimasu sudah meninggal, aku selalu merasa Tiongkok sangat berbahaya. Kurasa aku harus mengikutimu sebentar. Lagi pula, aku punya misi untuk datang ke Tiongkok. Guan Yueqin Xin merasa sedikit tidak tahu malu. Xiao Chen jelas tidak ingin memperhatikannya, tetapi dia bersikeras untuk mendekatinya. Namun terkadang ada beberapa hal yang harus Anda lakukan meskipun Anda harus berkepala tebal, jika tidak, Anda mungkin akan berakhir dengan banyak penyesalan. Misi. Xiao Chen bertanya dengan santai, misi apa yang ingin kamu dan Kawashimasu lakukan di Tiongkok? Guan Yueqin berpikir sejenak dan berkata, kita perlu menemukan seorang gadis kecil, berusia sekitar 13 atau 14 tahun. Ketika Xiao Chen mendengar ini, hatinya tergerak. Xiao Yingsui. Baiklah, aku akan membiarkanmu pergi bersamaku. Kata Xiao Chen tiba-tiba. Dengan baik. Guan Yueqin tertegun sejenak. Kok bisa sih sikapnya berubah secepat itu? Xiao Chen membawa Guan Yueqin Xin langsung kembali ke Provinsi Jiangnan dan datang ke Gunung Mingyue. Ketika dia kembali ke kota Laning, Xiao Chen tidak membawa Xiao Yingsui bersamanya, tetapi membiarkan Xiao Yingsui berlatih di Gunung Mingyue. Ketika Xiao Chen dan Guan Yueqin Xin tiba, Xiao Yingsui sedang bermeditasi di depan air terjun, pikirannya terfokus dan hatinya terkonsentrasi. Dia, seorang pendosa. Guan Yueqin Xin segera menyadari bahwa Xiao Yingsui adalah alasan mengapa dia datang ke Tiongkok kali ini, dan dia terkejut sesaat. Dalam perjalanan, Xiao Chen berkata ingin mengenalkan seseorang padanya, dan dia sedikit bertanya-tanya siapa orangnya. Namun tak disangka, gadis pendosa itu ternyata bersama Xiao Chen. Benar-benar kebetulan. Apa hubunganmu dengannya? Guan Yueqin Xin menatap Xiao Chen dengan bingung. Seperti yang kau lihat, hubungannya terlihat jelas sekilas. Kata Xiao Chen ringan. Guan Yueqin Xin mendengar ini, menatap Xiao Yingsui lagi, dan tiba-tiba tertegun. Pada saat ini, Xiao Yingsui tampaknya masih tidak menyadari keberadaan dirinya dan Xiao Chen, dan masih duduk diam di depan air terjun. Hal ini sama sekali bukan karena reaksinya yang lambat atau kurangnya kewaspadaan, tetapi karena Xiao Yingsui hampir menyatu dengan alam di sekitarnya dan mencapai keadaan harmoni antara manusia dan alam. Penemuan ini segera mengubah suasana hatinya.
Seorang gadis kecil berusia 13 atau 14 tahun telah memasuki alam harmoni antara manusia dan alam. Sejauh pengetahuannya, Xiao Yingsui seharusnya tidak pernah berhubungan dengan seni bela diri saat dia melarikan diri dari Jepang. Dengan kata lain, Xiao Yingsui baru mulai belajar seni bela diri dalam waktu kurang dari setengah tahun, dan kemudian mencapai kesatuan manusia dan alam. Banyak sekali Grandmaster yang mungkin tidak mampu mencapai alam ini sepanjang hidup mereka, tetapi Xiao Yingsui hanya membutuhkan waktu setengah tahun. Menakjubkan. Butuh waktu lama bagi Guan Yue Qinxin untuk secara bertahap menenangkan gejolak batinnya. Jelas, mustahil bagi Xiao Yingsui untuk mencapai level ini sendirian. Pasti ada ahli yang membimbingnya. Jelaslah siapa tuannya. Dia ada tepat di depanmu, tapi apakah kamu punya keberanian untuk mengambilnya dariku? Xiao Chen memandang Guan Yue Qinxin dengan acuh tak acuh. Guan Yue Qinxin tercengang ketika mendengar itu. Singkirkan Xiao Yingsui dari Xiao Chen. Bercanda. Aku khawatir aku bahkan tidak bisa bertahan 3 langkah melawan Xiao Chen. Sebenarnya, aku tidak ada hubungannya dengan si pendosa itu. Aku datang ke Tiongkok untuk mencarinya hanya atas perintah Kaisar. Tapi Kaisar jelas-jelas telah bersekongkol dengan Shintoisme dan Kawashima Itsuki untuk menjebakku. Kenapa aku harus terus bekerja untuknya? Guan Yue Qinxin menggelengkan kepalanya. Baguslah kau sudah tahu. Aku tidak peduli apa yang dialami Yingsui di masa lalu atau apa identitasnya. Pokoknya, dia milikku sekarang dan dia punya nama belakangku. Aku akan membunuh siapa saja yang berani menyentuhnya. Bab 238. Aku akan membunuh siapa saja yang berani menyentuhnya. 8 kata besar itu keluar dari mulut Xiao Chen. Nadanya sangat rendah hati, namun dingin dan sangat menindas. Jantung Guan Yue Qin bergetar. Dia tahu bahwa Xiao Yingsui dilindungi oleh Xiao Chen, jadi bahkan jika orang-orang Shinto itu ingin bergerak, mereka harus berpikir dengan hati-hati. Sebenarnya, pengalamannya sangat menyedihkan. Misinya sudah ditakdirkan sejak lahir. Tapi dia juga beruntung. Awalnya, Kuno Yoshiko mengorbankan dirinya untuk membantunya melarikan diri, dan sekarang dia bertemu denganmu. Saat Xiao Yingsui tidak ada, dia masih sedikit bingung. Tapi orang-orang Shinto itu tidak akan membiarkannya pergi. Sehebat apapun dirimu, mereka pasti akan menemukan cara untuk menemukanmu. Kamu harus berhati-hati. Aku tahu. Nada bicara Xiao Chen sangat tenang, seolah-olah dia sama sekali tidak mempedulikannya. Sudahlah, aku harus kembali ke Jepang. Guan Yue Qin mendesah. Kau dan Sekte Pedang Liuli telah menyinggung Kaisar Jepang. Kawashima Itsuki meninggal di Tiongkok, tetapi kau kembali dengan selamat. Apa tidak akan ada masalah? Tanya Xiao Chen. Mendengar ini, Guan Yue Qinxin terkekeh dan berkata, Sekte Pedang Liuli adalah tanah suci ilmu pedang di Jepang. Meskipun tidak lagi sekuat dulu, statusnya masih tinggi. Kaisar perlu memenangkan hati rakyat dan tidak akan menyerang Sekte Pedang Liuli kita secara terbuka. Oleh karena itu, paling aman bagi saya untuk kembali ke Jepang. Jadi begitu. Xiao Chen mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Guan Yue Qinxin juga mengadakan pertemuan dengan Xiao Chen untuk membahas Xiao Yingsui. Xiao Yingsui akhirnya menyadari bahwa seseorang tengah mendekat, dan itu adalah napas Xiao Chen, jadi dia segera membuka matanya. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, matanya penuh dengan kegembiraan, dan kegembiraan itu lebih kuat daripada kata-kata. Xiao Chen tersenyum dan mengusap kepala Xiao Yingsui lalu berkata, aku akan berlatih denganmu mulai sekarang, dan setidaknya membantumu menerobos ke alam Zenwu. Pemahaman Xiao Yingsui terhadap ilmu pedang dan kondisi pikirannya telah mencapai taraf yang sangat tinggi, tetapi kultivasinya sendiri belum mengimbangi, dan kekuatan kerasnya pada akhirnya masih kurang. Setelah berpikir sejenak, dia berkata lagi, berikan padaku pedang ajaibmu. Xiao Yingsui sangat percaya dan patuh pada Xiao Chen. Tanpa ragu, ia mengangkat tangannya, dan sebuah pedang ajaib muncul di tangannya, lalu menyerahkannya kepada Xiao Chen. Ada yang salah dengan pisau ini. Aku akan membantumu memodifikasinya. Xiao Chen sekarang memiliki banyak bahan khusus bagus yang dapat diintegrasikan ke dalam pedang ajaib, yang dapat meningkatkan level pedang ajaib beberapa tingkat. Pedang iblis jelas dapat disebut sebagai senjata suci di bumi, namun dalam dunia kultivasi, ia hanyalah benda biasa. Pemurni peralatan umum membutuhkan banyak kondisi untuk memurnikan peralatan, seperti tungku peleburan, batu penggiling, peralatan tempa, dan lain-lain. Namun bagi Xiao Chen, api neter ungu, api spiritual langit dan bumi, ditambah batu unikon api dan batu fosfor guntur sudah cukup. 3 hari kemudian, di Villa Gunung Mingyue, seberkas cahaya spiritual melesat ke langit dan berubah menjadi penglihatan singkat langit dan bumi. Kemudian, aura pedang yang mengerikan menyelimuti seluruh villa, menyebabkan bunga, tanaman, dan pepohonan di sekitarnya merasakan kesungguhan dan menjadi lesu. Pemandangan seperti itu tidak diragukan lagi disebabkan oleh kemunculan pertama senjata mematikan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia. Di halaman, Xiao Chen memandang pedang iblis baru,
yang melayang di udara, memancarkan aura yang menggetarkan, dan merasa cukup puas. Pedang iblis itu sendiri adalah benda jahat, yang mengandung kekuatan kematian. Xiao Chen tidak menolak kekuatan iblis atau kekuatan jahat apapun, jadi dia tidak dengan sengaja mencoba menghapus kekuatan ini, karena itu akan menyebabkan pedang iblis kehilangan ketajaman aslinya dan tidak lagi menjadi pedang iblis. Karena disebut pedang iblis, kata iblis tentu saja menjadi ciri terbesarnya. Ia menggabungkan material langka yang dikumpulkannya di villa penjaga pedang ke dalam pedang iblis untuk meningkatkan kualitasnya. Ia juga menggunakan esensi dan darahnya sendiri, dikombinasikan dengan teknik transformasi kekaisaran, untuk mengukir beberapa pola susunan kuno guna memandu dan memperkuat kekuatan jahat pedang iblis tersebut. Pada saat ini, pedang ajaib baru ini tampak tidak berbeda dari yang asli, tetapi sebenarnya berada pada level yang sama sekali berbeda. Bahkan jika dibawa ke dunia budidaya, ia akan tetap menjadi makhluk yang sangat ganas, sesuatu yang ditakuti semua orang. Ying Sui, esensi pedang ini tidak berubah, tapi kekuatannya akan mengerikan. Kau harus menggunakannya dengan hati-hati. Xiao Chen memberi instruksi pada Xiao Yingsui, memberinya isyarat untuk menaklukkan pedang iblis. Xiao Yingsui mengangguk dengan sungguh-sungguh, lalu melompat maju dan mengulurkan tangan untuk menggenggam pedang ajaib. Seketika, dia merasakan suatu kekuatan yang tak tertandingi mengalir melalui tubuhnya seperti kilat, membuatnya hampir ingin menyerah. Namun, memikirkan dorongan dan harapan Xiao Chen, tekadnya perlahan-lahan menjadi lebih kuat. Ia menahan rasa sakit yang tak tertahankan dan menggenggam pisau itu erat-erat. Namun, pada akhirnya kemauan manusia terbatas. Xiao Yingsui mampu menahan serangan kekuatan pedang iblis, namun tak lama kemudian dia terpengaruh oleh kekuatan iblis tersebut dan pikirannya perlahan-lahan hilang. Kekuatan iblis itu seakan menyihir dan melahapnya, menyebabkan dia entah kenapa merasakan keinginan untuk membunuh. Melihat ini, Xiao Chen berkata, Yingsui, kamu telah dipengaruhi oleh kekuatan iblis pedang iblis dan telah mengembangkan emosi negatif. Kamu harus melampiaskan semua emosi itu. Sama seperti terakhir kali, targetkan aku dan lepaskan kekuatanmu. Mendengar ini, Xiao Yingsui masih mempertahankan sedikit rasionalitasnya dan ragu-ragu sejenak. Kekuatan yang dirasakannya saat ini begitu mengerikan sehingga dia sebenarnya sedikit takut menyakiti Xiao Chen. Tetapi setelah dipikir-pikir lagi, pedang iblis itu telah dimodifikasi oleh Xiao Chen, jadi bagaimana mungkin Xiao Chen tidak mengetahui kekuatan pedang iblis itu. Dalam sekejap, kekuatan iblis melonjak dan membuatnya kehilangan akal sehatnya. Panggilan. Cahaya iblis berkilat di matanya. Hasrat membunuh mendorong kekuatannya hingga batasnya, dan ia menebas Xiao Chen dengan pedang yang mengguncang dunia dan membuat para hantu menangis. Ledakan. Energi pedang merah tua mengandung kekuatan penghancur dan menyerbu ke arah Xiao Chen. Namun saat melihat Xiao Chen, dia tidak menghindar atau menghindar, melainkan mengangkat tangannya dengan ekspresi tenang. Seketika, pusaran seperti lubang hitam memutarbalikkan ruang dan menelan semua energi pedang merah. Pukulan yang cukup kuat untuk menghancurkan seluruh villa itu gagal menciptakan riak sedikit pun dan lenyap tanpa jejak. Lalu Xiao Chen mengarahkan jarinya ke langit. Energi pedang merah tua yang ditelan lubang hitam dilepaskan dan melesat ke langit tak berujung, menyebabkan awan melonjak dan menyebar seperti gelombang. Pemandangan yang luar biasa itu sungguh menakjubkan. Untuk saat ini, itu bisa disebut kekuatan sempurna. Xiao Chen menatap langit dan berseru kagum, sangat puas dengan karya agungnya. Setelah meluapkan emosinya, Xiao Yingsui tampak mulai tenang kembali, wajah mungilnya yang halus dipenuhi dengan keterkejutan. Yingsui, bagaimana perasaanmu sekarang? Xiao Chen menatapnya dan bertanya. Tidak apa-apa. Xiao Yingsui menjawab dengan sederhana. Faktanya, dia sekarang merasa sakit di sekujur tubuh, dan merasa seakan-akan semua tenaganya telah terkuras habis, dan dia sangat lemah. Namun kekuatan pedang iblis itu tidak banyak berpengaruh padanya, seolah-olah pedang itu telah menyatu sepenuhnya ke dalam dirinya. Dia percaya bahwa selama dia bisa terbiasa dengannya untuk sementara waktu, dia akan mampu menggunakan kekuatan ini dengan bebas. Wah, bagus sekali. Pedang iblis benar-benar telah memilihmu. Xiao Chen tidak mengubah sifat pedang iblis, tetapi hanya memperkuat kekuatan iblisnya melalui pola susunan kuno. Jika orang lain dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi dari Xiao Yingsui, ia pasti tidak akan mampu mengendalikan pedang iblis. Hanya Xiao Yingsui, yang dikenali oleh pedang iblis, yang bisa terbiasa dan menyatu dengannya dalam waktu sesingkat itu. Entah itu fenomena aneh pedang iblis yang muncul di dunia, atau guncangan yang disebabkan oleh energi pedang merah tadi, dampaknya sangat besar. Di ibu kota provinsi Jiangnan, banyak orang memperhatikannya dan yakin bahwa fenomena aneh itu berasal dari arah Gunung Mingyue. Namun, ketika banyak orang ingin bergegas ke Gunung Mingyue untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi, mereka langsung dihalangi oleh beberapa kekuatan besar, termasuk keluarga Huo, keluarga Jia, dan asosiasi Xingwu, yang kemudian mengirim orang untuk menghentikan mereka. Tak seorang pun diizinkan menginjakkan kaki di Gunung Mingyue. Bab 239.
Untuk menghalangi kerumunan yang tidak waspada, Fan Nansing, Huo Qingsong, Jia Qingqing dan yang lainnya secara alami datang ke Mingyue Mountain Villa. Karena mereka tahu betul siapa saja yang tinggal di villa itu, dan mereka juga tahu bahwa selain dia, tidak ada orang lain yang bisa menciptakan pemandangan mengerikan seperti itu. Xiao Chen menduga suara itu cukup keras dan pasti akan menimbulkan kehebohan. Ia berterima kasih kepada Fan Nansing dan yang lainnya karena telah membantu menghalangi beberapa orang luar, jadi ia pun menemui mereka. Tuan Xiao, kaulah yang kembali. Fan Nansing dan Huo Qingsong tampak gembira dan hormat saat melihat Xiao Chen. Saat ini, Xiao Chen tidak hanya terkenal di tempat kecil di provinsi Jiangnan ini, tetapi juga terkenal di seluruh Tiongkok. Dalam waktu singkat, ia mengalahkan beberapa talenta top dalam daftar dan mengakhiri legenda Shen Yixian, keturunan Dewa Perang. Ia dikepung dan diserang oleh villa penjaga pedang, tetapi ia berhasil lolos secara ajaib dan kemudian muncul di Longcheng. Konon, ia juga mengalahkan He Wuming, seorang fanatik seni bela diri yang menduduki peringkat keempat dalam daftar Feng Yun. Dalam benak mereka berdua, Xiao Chen sudah menjadi nomor satu di generasi muda, seorang jenius tak terkalahkan di bawah alam Zhenwu. Tentu saja ini hanya pemahaman mereka. Tapi Jia Qingqing berbeda. Dalam insiden kota Hong Kong beberapa hari lalu, pamannya Ruan Jinwei meninggal, dan 2 orang Jepang juga meninggal. Keberadaan Geng Tianan, pakar kepercayaan paman saya, tidak diketahui. Mungkin dia melarikan diri, atau mungkin dia meninggal di suatu tempat. Namun apapun yang terjadi, faktanya jelas. Orang-orang itu semuanya dibunuh oleh Xiao Chen. Rencana jahat yang dirancang pamannya terhadap Xiao Chen dengan mudah digagalkan oleh Xiao Chen, dan dia pun kalah telak. Awalnya, selain merasa sedih atas kematian pamannya, dia juga mengira itu adalah hasil yang normal dan pamannya telah meremehkan kekuatan Xiao Chen. Namun setelah itu dia memeriksa identitas kedua orang Jepang tersebut dan langsung terkejut. Ichiro Nakata adalah perwakilan Hokushin Itoryu, salah satu dari 3 aliran besar di Jepang, dan telah mencapai setengah langkah alam Zhenwu. Kawashima Itsuki, kepala Beichen Itoryu saat ini, adalah seorang Grandmaster sejati dari alam Zhenwu. Adapun Guanyu Qinxin, identitasnya bahkan lebih menakutkan. Ia adalah pemimpin sekte pedang Liuli, tanah suci ilmu pedang di Jepang, dan dikenal sebagai pendekar pedang wanita termuda dalam sejarah Jepang. Apa artinya memiliki 2 Grandmaster Zhenwu dan 1 Zhenwu setengah langkah? Jia Qingqing tidak tahu identitas dan kekuatan orang-orang ini saat itu. Jika dia tahu lebih awal, dia mungkin tidak akan percaya Xiao Chen bisa menang, jadi akan sulit baginya untuk berdiri di pihak pamannya. Sekuat apapun Xiao Chen, ia masih terlalu muda. Biasanya, mustahil baginya untuk mencapai level Grandmaster Zhenwu. Namun, baru hari ini dia merasa senang karena dia tidak mengetahui identitas orang-orang Jepang tersebut saat itu, jika tidak, akibatnya akan mengerikan. Dia sangat meremehkan kekuatan Xiao Chen. Semua orang sangat meremehkan kekuatan Xiao Chen. Yang pertama dari generasi muda. Bahkan jika itu adalah Grandmaster dari alam Zhenwu, Xiao Chen dapat membunuhnya dengan mudah, jadi mengapa dia harus bertarung dengan generasi muda? Tuan Xiao, aku di sini untuk meminta maaf kepadamu tentang pamanku, kata Jia Qingqing gugup. Dalam masalah ini, baik keluarga Jia maupun keluarga Ruan tidak bisa menyalahkan Xiao Chen, mereka juga tidak berani menyalahkan Xiao Chen. Terlebih lagi, dilihat dari luka parah yang dialami Ruan Jinwei, tampaknya ia tidak mati di tangan Xiao Chen, melainkan di tangan Kawashima Su. Xiao Chen melirik Jia Qingqing dan berkata dengan tenang, aku sudah bilang padamu waktu itu, kalau kau pergi, anggap saja itu bukan urusanmu. Jadi, jangan khawatir aku akan melampiaskan amarahku pada keluarga Jiamu. Dia tahu betul apa yang dipikirkan Jia Qingqing. Dia tidak pernah menganggap orang-orang seperti Jia Qingqing sebagai temannya, dan Jia Qingqing hanya menghormatinya karena dia melihat betapa berkuasanya dia. Seberapa solidkah hubungan yang didasarkan pada kepentingan? Terima kasih, Tuan Xiao. Jia Qingqing menghela napas lega, hatinya akhirnya tenang. Kalau tidak ada yang lain, kamu boleh pergi sekarang. Aku akan menyendiri untuk sementara waktu. Jangan biarkan siapapun menggangguku. Ya. Ketiga pria itu pergi dan terus mengirim orang untuk menjaga kaki Gunung Mingyue, tidak mengizinkan orang luar masuk. Xiao Chen dan Xiao Yingsui mulai mengasingkan diri, di satu sisi agar Xiao Yingsui dapat mengendalikan pedang ajaibnya dengan lebih baik, dan di sisi lain agar dia dapat menerobos ke alam Zhenwu sesegera mungkin. Saat Xiao Chen menyendiri, dunia seni bela diri kembali dilanda kekacauan. Sebelum ini, sebagian besar orang masih percaya bahwa Xiao Chen telah meninggal di Villa Hujian. Namun baru-baru ini, ada berita dari Longcheng bahwa Xiao Chen muncul di Longcheng dan mengalahkan He Wuming, yang menduduki peringkat keempat dalam daftar. Ini tidak diragukan lagi merupakan berita mengejutkan lainnya, yang menyebabkan minat orang-orang terhadap Xiao Chen melonjak lagi, mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hanya saja Longcheng tampak memiliki beberapa kekhawatiran dan tidak bersedia mengungkapkan informasi lebih lanjut, dan Xiao Chen tidak pernah muncul di depan umum, yang menimbulkan kecurigaan orang-orang.
Saat berada di daerah militer rahasia di Tiongkok, Shen Yixian tidak dapat lagi menahan diri ketika mendengar berita tentang rival abadinya Xiao Chen lagi. Oke, aku senang aku tidak mati. Berarti aku masih punya kesempatan untuk menebus diriku. Selama periode ini, Shen Yixian benar-benar merasa seperti menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Ia debut selama 4 tahun dan tak terkalahkan. Ia pernah diberi gelar, naga di antara manusia, dan bersinar terang di dunia seni bela diri. Namun dunia tak menyadari tanggung jawab dan tekanan yang dipikulnya. Di balik pesonanya, tersimpan kerja keras dan keringat siang dan malam. Tentu saja dia tidak menyesalinya. Dia pikir dia telah bekerja cukup keras dan hanya selangkah lagi dari mimpinya. Namun, kemunculan Xiao Chen menghancurkan segalanya. Harga dirinya diinjak-injak, dan kerja keras serta usahanya terbakar menjadi abu. Dia, Shen Yixian, berubah dari seekor naga di antara manusia menjadi bahan tertawaan di dunia seni bela diri. Ketika dia mendengar Xiao Chen meninggal di Villa Hujian, dia tidak senang, malah marah, karena dia harus hidup di bawah bayang-bayang Xiao Chen selama sisa hidupnya. Tetapi sekarang setelah dia tahu Xiao Chen masih hidup, dia sekali lagi merasakan semangat juang yang sangat kuat. Jika saja, selama dia dapat mengalahkan Xiao Chen sekali, semua yang menjadi miliknya dapat dikembalikan. Tuan, tolong izinkan hamba memasuki makam pedang. Shen Yixian berlutut di depan seorang pria berpakaian biru, tampak memohon. Lelaki berbaju hijau itu terdiam cukup lama, lalu mendesah, Yixian, memasuki makam pedang mungkin bukan hal baik untukmu, kamu perlu memikirkannya baik-baik. Guru, jangan bujuk aku lagi. Aku sudah memutuskan. Kata Shen Yixian tegas, aku sudah kalah sekali. Aku mungkin takkan pernah bisa memenuhi harapan guru seumur hidupku. Tapi aku tak mau hidup di bawah bayang-bayang Xiao Chen. Aku ingin mengalahkannya sekali saja, berapapun harganya. Baiklah kalau begitu, silakan saja. Kata lelaki berbaju hijau itu tanpa daya. Terima kasih, guru, atas bantuanmu. Shen Yixian berdiri, membungkuk kepada pria berbaju biru itu, lalu berbalik dan pergi. Punggungnya tampak sangat berat. Pada saat ini, seorang wanita cantik yang sedikit lebih tua dari Shen Yixian muncul di belakang pria berbaju hijau dan berbisik, Tuan, memasuki makam pedang mungkin memungkinkan adik ketiga untuk mencapai terobosan dalam waktu singkat, tetapi itu akan menghambat perkembangannya di masa depan. Apakah Anda yakin ingin menurutinya? Pikiran Yixian sedang kacau. Jika dia tidak bisa mengalahkan Xiao Chen sekali saja, hidupnya mungkin akan berakhir di sini. Dia hanya bisa menurutinya. Pria berbaju hijau itu mendesah. Xiao Chen. Tanya wanita cantik itu dengan mata berbinar, aku ingin bertemu dengannya. Pria berbaju hijau itu menggelengkan kepala setelah mendengar ini dan berkata, aku khawatir kau bukan tandingan Xiao Chen, meskipun kau berada di 3 besar peringkat. Meskipun aku belum melihat Xiao Chen itu, aku yakin dia luar biasa. Meskipun aku tidak sebaik dia, kakak senior pasti jauh lebih baik darinya. Kata wanita cantik itu tidak yakin. Kali ini, lelaki berbaju biru itu tidak membantah, yang seolah-olah sama saja dengan menyetujui pernyataan tersebut. Lagi pula, alam yang dimiliki murid tertuanya saat ini jarang sekali bisa dijangkau oleh siapapun, apalagi oleh teman-temannya, bahkan di dunia pada umumnya. Bab 240. Di sebuah gereja rahasia di Eropa, beberapa anggota inti markas aliansi darah mengadakan pertemuan yang serius dan mendalam. Semuanya, saya yakin kalian sudah menerima beritanya. 4 ksatria yang dipimpin oleh Yang Mulia Kepala Istana telah menghilang di Tiongkok. Saya khawatir mereka telah mengalami kemalangan. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang yang hadir terdiam, dengan emosi marah, berat, atau curiga menyebar di hati mereka. Gongxi juga dianggap sebagai anggota inti, dan dia telah memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan tingkat ini di masa lalu. Namun kini, tempatnya telah kosong, ia telah meninggal di negeri asing, bahkan jasadnya pun tak dapat ditemukan, sungguh menyedihkan. Kematian Yang Mulia Kepala Istana memang sangat disayangkan, tetapi nyawa dan kematian pribadi, kehormatan dan aib, pada akhirnya hanyalah hal kecil. Saya harap semua yang hadir di sini dapat memahami esensi dari fakta-fakta ini. Mengikuti nada serius sang pemimpin, semua yang hadir juga menenangkan diri dan menanggapi masalah itu dengan serius. Pemimpin benar. Sangat disayangkan Yang Mulia Kepala Istana meninggal, tetapi intinya adalah aliansi darah kita sedang menghadapi kemunduran yang belum pernah kita lihat selama beberapa dekade. Cabang yang aliansi darah bangun dengan susah payah di Tiongkok hancur, dan usaha yang tak terhitung jumlahnya menjadi sia-sia. Setelah menerima berita tersebut, Gongxi membawa ketiga anak buahnya ke Tiongkok untuk membalas dendam, tetapi tidak ada kabar setelah mereka tiba, dan jelaslah bahwa mereka telah meninggal. Legenda setengah langka adalah kekuatan tempur yang sangat penting bahkan dalam organisasi kuat seperti aliansi darah. 2 kekalahan besar berturut-turut merupakan bencana yang belum pernah dialami aliansi darah selama beberapa dekade. Ya,
Meskipun cabang Huaxia adalah yang terlemah di antara semua cabang aliansi darah kita, tidak mudah untuk mengolahnya. Sayang sekali cabang itu hancur dalam semalam. Sebenarnya, saya sudah pernah mengatakan sebelumnya bahwa Tiongkok adalah singa yang sedang tidur. Tidak bijaksana jika ingin membangun kekuatan di sana. Saran saya tetap sama seperti sebelumnya, jangan sentuh Tiongkok, kata seorang veteran. Kurasa tidak. Apa hebatnya Tiongkok? Kalian selalu mengirim sampah ke sana, tentu saja tidak berhasil. Lepaskan aku kali ini, aku janji akan menghabisi mereka yang menghalangi, kata seorang pria pirang bermata biru dengan nada kesal. Zoro, jaga ucapanmu dan jangan terlalu sombong. Kekuatanmu hanya sedikit lebih kuat dari Gongxi. Apa yang bisa kau gunakan untuk menghancurkan Tiongkok? Kata tetua sebelumnya dengan nada tidak puas. Jangan bandingkan aku dengan pecundang seperti Gongxi. Tanpa perhatian khusus dari Kaisar Guntur, dia bahkan tidak layak membawakan sepatuku. Kata Zoro dengan nada meremehkan. Zoro, beraninya kau. Tetua itu membanting meja dan berteriak dengan marah. Apa salahnya bersikap kurang ajar? Zoro menolak untuk kalah. Sudah cukup, diam. Suara agung sang pemimpin menekan kedua orang itu dan berkata dengan dingin, Kaisar Guntur juga memperhatikan masalah ini. Apa kalian berani berdebat di depan Kaisar Guntur? Ekspresi wajah Zoro dan para tetua berubah sedikit saat mendengar ini. Mereka tidak berani menanggapi orang-orang lainnya dengan serius, tetapi mereka tetap merasa kagum dan takut terhadap Kaisar Guntur, jadi mereka tidak berkata apa-apa lagi. Kalian berdua kehilangan kendali atas emosi kalian. Tenanglah sejenak, kata pemimpin itu, menatap seorang pria berwajah oriental yang terdiam di sebelah kiri, dan bertanya, Tuan Park, Anda selalu menjadi wadah pemikir aliansi darah kita. Apa pendapat Anda tentang masalah ini? Tuan Park berkata dengan nada serius, menurut informasi yang saya terima, kematian Gongxi dan yang lainnya terkait dengan batalion elang ilahi dari grup elang Tiongkok. Kam Condor, organisasi sampah macam apa itu? Zoro tak kuasa menahan diri untuk mencibir lagi, aku bisa menghancurkan Kam Condor hanya dengan satu orangku. Pak Park melirik Zoro dan berkata dengan tenang, saya tidak menyangkalnya. Batalion Condor adalah sekelompok anak muda yang potensial. Kekuatan mereka secara keseluruhan tidak kuat sama sekali. Masuk akal jika mereka tidak bisa mengalahkan 4 ksatria termasuk Gongxi. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Pemimpin itu bertanya, lalu yang dimaksud Tuan Park adalah beberapa penguasa tersembunyi Tiongkok memang tak terduga. Lagi pula, negeri ini telah melahirkan penjahat seperti Xuan Hou, jadi kita tidak boleh gegabah. Tapi Tiongkok adalah sepotong daging yang gemuk, dan aliansi darah kita tentu tidak bisa menyerahkannya begitu saja, jadi saya sarankan agar kekuatan lain terlebih dahulu menguji situasi terkini di Tiongkok. Mendengar ini, sang pemimpin langsung tersenyum dan berkata, Tuan Park benar-benar tepat sasaran. Tidak ada gunanya bagi aliansi darah kita untuk bertempur sampai mati dengan Tiongkok. Lebih baik kita tunggu dan lihat saja nanti. Zoro agak gugup dan tampak tidak mengerti, jadi dia bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Ada begitu banyak organisasi bawah tanah di dunia, bukan hanya aliansi darah kita. Selama kita mengeluarkan sedikit uang, kita selalu bisa berbuat sesuatu. Pemimpin itu berkata, lalu berhenti sejenak. Tentu saja, ini tidak bisa dilakukan atas nama aliansi darah. Penatua Bell, kau akan bertindak secara rahasia dan tidak boleh mengungkapkan identitasmu. Saya mengerti. Seorang lelaki tua mengangguk hormat. Buang-buang waktu saja. Lupakan saja, aku tidak peduli padamu. Karena ini bukan urusanku, aku akan pergi ke Hawaii untuk berlibur. Kata Zoro sambil berbalik. Ketua, lihat Zoro, dia semakin keterlaluan dan tidak punya aturan sama sekali. Aku tidak tahu apakah dia akan membuatku marah sampai mati suatu hari nanti. Kata tetua itu dengan marah. Pemimpin itu tertawa dan berkata, Zoro memang pemarah, tapi kemampuannya tak perlu diragukan lagi. Dia telah memberikan banyak kontribusi bagi organisasi kita. Mohon bersabar. Mendengar hal ini, sang tetua tidak punya pilihan selain menelan amarahnya. Baiklah, sekian untuk rapat hari ini. Ayo kita semua pulang. Pemimpin membubarkan rapat, dan beberapa anggota yang tadinya diam tiba-tiba menghilang begitu saja, sungguh aneh. Waktu berlalu dengan cepat, dan 2 bulan telah berlalu dalam sekejap mata. Selama 2 bulan ini, Xiao Chen telah membimbing Xiao Yingsui di Gunung Mingyue dan tidak menyadari dunia luar dan krisis tersembunyi. Pada hari ini, Xiao Yingsui, yang telah bermeditasi selama 3 hari 3 malam, tiba-tiba membuka matanya, dan aura yang sangat kuat terpancar dari seluruh tubuhnya. Berdiri dengan gagah di antara langit dan bumi, dengan sikap meremehkan, segalanya terlihat jelas. Akhirnya terobosan. Xiao Chen muncul di belakang Xiao Yingsui. Melihat Xiao Yingsui akhirnya berhasil menembus ranah Zhenwu, ia akhirnya merasa lega. Setelah mencapai alam Zhenwu dan dilengkapi dengan pedang ajaib baru, kekuatan Xiao Yingsui kini telah mencapai tingkat yang mengerikan.
Xiao Yingsui segera menahan diri, berbalik dan menatap Xiao Chen, matanya dipenuhi emosi, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Bukannya dia tidak ingin mengatakannya, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Terima kasih. Dua kata ini terlalu ringan dan tidak bisa mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Xiao Chen. Atau, lebih dari sekedar rasa terima kasih. Xiao Chen telah menjadi satu-satunya orang penting dan satu-satunya kepercayaan dalam hidupnya. Bagaimana mungkin Xiao Chen tidak mengerti tatapan Xiao Yingsui? Namun, sentimentalitas bukanlah keahliannya. Ia lebih suka Xiao Yingsui diam saja. Cukup bagi mereka berdua untuk saling memahami. Yingsui, kamu bosan sekali, ayo kita jalan-jalan bersama. 2 bulan bukanlah waktu yang panjang atau pendek. Karena Xiao Yingsui telah berhasil membuat terobosan, saya akan mengajaknya bermain dan bersantai. Bagus. Xiao Yingsui secara alami menurut. Bisa mengikuti Xiao Chen adalah apa yang paling dinantikannya. Bersambung.